Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Atau teman-teman mahasiswa yang lagi ngerjain tugas? Banyak tugas pastinya ya. Salah satunya yaitu tugas genetik yang saya akan sampaikan. Sama kok, saya juga seorang mahasiswa yang lagi mengerjakan tugas juga. Termasuk video ini tuh termasuk tugas dari dosen saya gitu ya. Semoga saya selalu ya teman-teman. Sekarang itu lagi rame banget peristiwa atau kasus yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu contohnya yaitu polisi Konoha, tembak polisi Konoha, terus suami banting tulang tapi tulang istri gitu ya, dan lain-lain kejadiannya gitu ya, termasuk kejadian bencana atau duka yang lain maupun duka atau suka yang lainnya gitu ya. Nah, peristiwa atau kejadian tersebut tidak akan tayang di TV atau tidak akan menyebar ke publik tanpa adanya seseorang yang menyebarkan atau mencari informasi tersebut secara detail. Nah, siapa? Pasti tahu dong, teman-teman. Yaps. Itu adalah tugasnya seorang wartawan ya, atau jurnalis atau dan yang lainnya sama saja ya. Tapi beda kan, jurnalis sama wartawan itu beda ya. Tapi sama-sama tugasnya itu mencari, mengelola dan menyebarkan gitu ya, menyebarkan informasi. Teman-teman, apa itu tahu wartawan? Sesuai tadi yang saya jelaskan gitu ya. Wartawan adalah sebuah profesi yang berbagi atau mengumpulkan informasi, terus informasinya itu dikumpulkan dari sumber terpercaya, kemudian mengelolanya informasi tersebut supaya tepat akurat, kemudian mengedit itu supaya tidak ada kesalahan-kesalahan lagi, terus disebarkan melalui media gitu ya, salah satu medianya di televisi, radio, koran, melalui jasa perusahaan atau yang lainnya gitu ya. Biasanya itu TV itu suka muncul misalkan MNC, Antv gitu ya, iNews gitu. Wartawan koran itu contohnya itu Kompas gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Wartawan itu dijamin kebebasannya, makanya wartawan itu bebas mencari informasi apa saja asal jangan yang privacy gitu ya. Privacy itu tergantung dari sumbernya, mau memberikannya atau tidak itu tergantung dia gitu ya. Nah, wartawan itu bebas karena diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2 yang berbunyi, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Nah, jelas ya, di pasal tersebut dijelaskan bahwa kita itu bebas, tapi kita harus demokrasi gitu ya, harus menerapkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Itu taat kepada hukum, masih taat kepada hukum walaupun kita bebas, tapi kita harus taat kepada hukum gitu ya. Jangan seakan-akan kita bebas tapi kita ya udah bebas aja gitu, sekarep kita aja gitu. Tidak, wartawan itu tidak gitu ya. Terlepas dari itu, seorang wartawan itu harus bertanggung jawab untuk menyajikan sebuah berita yang berkualitas, terpercaya, kreatif, inovatif, dan layak dikonsumsi oleh publik gitu. Tidak mendebarkan berita palsu atau berbau unsur sara, hoax, atau berbau negatif lainnya gitu ya. Jangan seakan-akan wartawan itu melebihkan atau mengurangi sesuatu informasi gitu ya, tapi sesuai apa adanya gitu, sesuai informasi yang kita dapat. Kalau informasi kita itu tidak lengkap, informasi yang kita dapat itu tidak lengkap, ya, yang kita dapat itu tidak lengkap, cari lagi siapa yang terlibat siapa yang menangani kasus tersebut, contohnya Kapolri, saksi mata, atau orang yang bersangkutan terhadap kejadian atau
berkaitan dengan informasi yang kita cari gitu. Seorang wartawan itu harus netral, tidak boleh berpihak kemanapun, tidak berat sebelah, baik kubu ini atau maupun kubu itu. Contohnya menggiring opini bahwa ini loh, terus ini loh gitu. Wartawan itu harus netral. Sebarkan informasi apa adanya gitu ya, tapi jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan gitu. Dan jangan mengabaikan pihak lain gitu ya, jangan mengabaikan pihak lain tapi kita mengagum-agumkan pihak ini, gitulah, tahulah akhirnya ya. Umumnya itu tugas seorang wartawan itu mencari informasi dari sumber terpercaya, kemudian mengelolanya, lalu diedit dan disebarkan kepada khalayak gitu ya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu dia tugasnya. Seorang wartawan juga walau bebas itu harus taat terhadap kode etik jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1990 Bab 3 Pasal 7 Ayat 2. Wartawan itu memiliki dan menaati kode etik jurnalistik gitu. Di situ di Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 juga udah dijelaskan gitu ya, tentang pers, wartawan atau dewan persnya gitu ya. Sebagai salah satu contohnya saya ambil sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Saya bacakan aja ya, yang berbunyi, Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut. Nah, ini tuh tugasnya atau tugas fungsi dari pers, wartawan atau jurnalistik gitu ya, sama saja. Yang penting yang mengumpulkan informasi. Yang pertama itu ayat pertama itu memenuhi syarat untuk mengetahui memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui gitu. Jadi informasi itu jangan kita timbun seolah-olah kita aja yang tahu sendiri gitu ya. Biarinlah yang lain mah jangan tahu juga gitu ya. Masyarakat itu juga berhak tahu, berhak untuk memenuhi keingintahuannya gitu. Nah, itu tugas pertama itu melaksanakan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui gitu. Mengetahui informasi gitu ya. B atau pasal 6B itu menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan atau menghormati satu sama lain gitu ya. Jangan melanggar HAM atau hak asasi manusia, jangan melanggar atau memecah belah kebinekaan gitu ya. Yang memecah belah kesatuan dan kebinekaan tunggal ika gitu. Terwujudnya supremasi hukum yang artinya kita harus menjunjung tinggi hukum gitu ya. Pasal 6C mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat dan benar. Terus pasal 6D itu melaksanakan atau melakukan pengawasan, kritik, koreksi atau saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Melakukan pengawasannya kita awasi gitu ya. Terus kritik kita koreksi dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan umum. Kita memberikan saran supaya masyarakat tidak risau gitu. Contohnya rencana banjir ya, kita harus apa gitu ya. Kita harus jangan buang sampah sembarangan atau dan yang lain. Yang ke pasal 6E itu memperjuangkan keadilan dan kebenaran, jangan menyebarkan hoax, memperjuangkan keadilan dan kebenaran gitu. Kita jangan menyebarkan berita hoax demi menarik keuntungan supaya
media kita atau informasi yang kita itu laku tapi mengabaikan kebenarannya gitu. Sama saja itu dengan memfitnah atau dan menyebarkan hoax, itu dosanya besar gitu ya. Nah, udah habis. Oke, segitu aja penjelasan tugas dari seorang wartawan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Susah banget ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Kalau ada kesalahan atau ada kesalahan yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kalimat dan ucapan saya yang terbata-bata ya. Soalnya saya juga masih belajar public speaking gitu ya. Saya juga ini lihat di laptop gitu poin-poinnya gitu. Apabila ada kesalahan atau penjelasan dari saya yang salah, koreksinya di kolom komentar ya, seperti yang tadi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.